Balik lagi di channel Lightweight Rido. Di video kali ini seperti video sebelumnya, kita akan coba motor di jalan, alias ngobrolin motor di jalan. Ada satu motor yang buat saya tertarik sekali untuk dibahas, yaitu di depan ini Shogun 125. Ini nggak tahu ya, ini yang seri SP atau yang biasa. Kayaknya sih yang SP ya. Oh, yang enggak, yang NR Night Rider yang full black gitu loh teman-teman. Jadi agak menarik sebenarnya Shogun 125 ini, karena salah satu motor yang, jadi dulu tuh saya tuh pakai Honda Supra X125R yang bentuknya tuh kayak gini, yang warna merah ya teman-teman, yang ada tulisan Honda besar di bodi di bagian belakangnya. Oh, ini agak rame nih, kita antri aja lah. Dan saat itu Honda Supra X125 itu kan saingannya itu ada di Yamaha. Kayaknya Yamaha tuh nggak ada deh yang ngeluarin motor bebek 125cc, karena kalau Yamaha itu mereka kayak main sendiri ya, dalam arti saat itu kan ada Jupiter Z 110 dan di atasnya tuh ada Jupiter MX 135. Dan saat itu memang saya rasa Jupiter MX bermain sendiri ya di kelas 135cc, karena agak nanggung gitu cc-nya. Balik lagi ke Shogun 125. Jadi Shogun 125 itu kan yang pertama itu Shogun 110 ya, yang tagline-nya tuh Shogun dilawan. Saat itu saya nggak tahu persisnya tahun berapa keluar akhirnya Suzuki Shogun 125 yang generasi pertama, yang modelnya tuh agak membulat-bulat, tapi lebih saya sukanya tuh Shogun 125 tuh aerodinamis ya teman-teman. Aerodinamis dari ininya, dari bentukan sayap di bagian kiri kanan itu kan kayak lebih aerodinamis gitu, nggak yang meruncing-runcing gitu. Itu generasi pertama. Jadi kalau generasi pertama itu ada Shogun 125, ada Shogun 125 SP. Kalau yang SP memang ada tambahan sedikit di bagian bawahnya, di bagian sayap kiri kanannya. Jadi untuk SP itu dia agak ada sambungan gitu di bagian bebekan. Kita sih nyebutnya bebekan ya, kiri kanan itu ya, sayap di kiri kanan itu. Kalau yang versi SP ada sambungan di bawahnya, jadi lebih kayak apa ya, air scoop gitu lah, undercoil gitulah di bagian bawahnya. Dan untuk yang versi SP itu dia ada cakram belakangnya teman-teman, seperti itu. Selain cakram belakang, apalagi ya saat itu? Oh ya, pastinya sudah pakai ini ya, racing wheels ya, pakai velg yang nggak pakai jari-jari lagi, sudah pakai racing wheels yang bentuknya tuh kayak, saya nggak ingat ya apakah saat itu sama dengan desain dari velg Suzuki Satria F. Seingat saya sih iya ya, seingat saya sih iya sama, cuman memang mungkin beda ukuran aja gitu. Mungkin, tapi ya apakah sama ukurannya saya juga kurang tahu saat itu ya. Tapi cuman yang jelas bentuknya sama, itu model Y gitu ya, model Y gitu. Dan setelah beberapa tahun akhirnya generasi Shogun 125 keluar lagi yang ketiga. Yang 125 keluar yang kedua, karena sebelumnya yang pertama kan Shogun 125 yang modelnya membulat gitu. Yang ketiga agak lebih dibikin meruncing teman-teman, Shogun 125 nya. Sama juga ada yang versi biasa, ada yang versi SP, dan terakhir yang tadi itu ada yang versi NR Night Rider. Jadi sudah full black ya gitu, bodinya hitam, semuanya hitam ya, namanya juga full black ya, dengan accent sedikit warna emas gitu. Setelah itu apa ya,
Tapi yang menarik ya teman-teman, untuk Shogun 125 SP dan NR itu walaupun memang bentuk velgnya sama dengan bentuk velg dari Suzuki Setra F, tapi lingkar piringan cakram yang belakang seingat saya tuh itu agak beda teman-teman. Jadi untuk yang punyanya Shogun itu diameter cakram belakangnya itu lebih besar dari Suzuki Setra F. Karena saat itu saya juga sempat pakai Suzuki Setra F, saya sempat ingin mengubah piringan cakram yang di Suzuki Setra F saya tuh ke punyanya Shogun 125 karena emang lebih besar saya itu. Cuman nggak sempat realisasi karena kalau saya pikir-pikir kalau ngerubah itu kan harus ngerubah bracketnya juga ya. Sebenarnya sih simpel aja, sebenarnya tinggal kita beli bracketnya juga karena kalipernya sama, hanya diameternya aja, hanya diameter cakramnya yang berbeda. Dan saya rasa jika dibandingkan motor BMX kelas 125 cc ya, itu kan ada Shogun 125, ada Supra X125. Saat itu Supra X125 sudah kayak model gimana ya, sudah lebih tajam lah gitu kan, desainnya itu lebih nyiku-nyiku gitulah. Kalau di Yamaha ya nggak ada ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, nggak ada motor 125 cc nya karena dari Jupiter Z itu langsung loncat ke Jupiter MX. Untuk di Kawasaki sendiri saat itu ada apa ya motor 125? Ya 125 itu ada Kawasaki Athlete teman-teman. Athlete itu ya modelnya mirip inilah, model Ayago gitulah. Cuman mesinnya itu masih mesin yang tidur gitu, bukan yang vertikal seperti Suzuki Setra F ataupun seperti Yamaha Jupiter MX. Jadi kalau dibandingkan dari ketiga itu ya, dari ketiga motor 125 cc itu, buat saya sih ya, kan desain itu selera ya, Kalau saya sih lebih condongnya milih Suzuki Shogun 125, baik yang Shogun 125 yang pertama dan Shogun 125 yang kedua. Apalagi tuh yang SP ya, saya paling suka yang SP, apalagi yang warnanya biru putih gitu, itu kayak keren lah. Saya nggak lihat ya. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak kenangan kalian dengan motor-motor bebek lama itu? Ya seperti Suzuki Shogun 125, Suzuki Smash, apalagi motor bebek saat itu. Yamaha Jupiter Z. Nah, yang menarik tuh Honda CS1 teman-teman. Ya, Honda CS1. Gimana teman-teman menurut kalian untuk Honda CS1 sendiri? Kalau saya sih belum sempat nyobain motornya. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang motor-motor yang lagi pada zamannya itu lagi digandrungin lah untuk di kalangan anak-anak motor saat itu. Kalau sekarang kan motor bebek itu sudah agak ditinggalkan ya, karena cenderung ke matic sekarang, apalagi matic besar seperti Honda PCX, Yamaha NMAX, Yamaha XMAX, ada Yamaha Aerox juga. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang dunia permotoran saat ini. Cuman anehnya saya dari tadi nggak nemu motor batangan ya, nggak ada ketemu apa gitu. Yamaha Fiction. Kalau MT25 mah aduh nggak usah diharapin ya, populasinya sangat-sangat jarang, apalagi di Lombok. Jadi videonya singkat aja ya teman-teman. Mungkin
coba bahas lebih mendetail tentang motor-motornya, karena pembahasan tadi hanya sekilas saja. Karena begitu lewat tadi, oh ada Shogun 125 tuh, saya lumayan tertarik sih, karena Shogun 125 dulu adalah salah satu motor bebek idaman saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jika ada pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka videonya, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe. Oke semuanya, stay safe di jalan. Sampai jumpa di video berikutnya ya.